Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku Sinema dan ini bukan Bebas Mengarah. Kalau misalnya mau tahu Bebas Mengarah itu apa, bisa langsung ke Spotify dan Anchor kamu, itu podcast dari aku. Hari ini aku akan aku akan lakuin satu hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya, yaitu bahas buku. Waduh, ini bahas buku gitu ya. Jadi ya singkat cerita gitu, dapet tugas gitu ya, tapi mungkin kedepannya bisa dipakai juga untuk konten-konten berikutnya, nggak tahu di YouTube ini atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya mau diterusin, kasih komentar gitu ya, mungkin ada masukan buku apa gitu, atau mungkin kasih semangat minimal. Lanjut, oke. Jadi kali ini nih ya, mau bahas satu buku tentang ineransi. Bahasanya udah susah banget. Apaan tuh ineransi? Ineransi itu intinya gini lah, ketidakbersalahan Alkitab gitu. Ya mau tahu lengkapnya gimana ya baca buku deh, atau cari tuh di Google gitu, searching aja ineransi apaan gitu kan, atau cari-cari video di YouTube udah bisa lah gitu. Nah tapi kali ini kenapa penting banget nih untuk kamu tahu, karena sebenarnya yang namanya ineransi itu banyak banget parah. Dan salah satunya ya ini yang aku mau bahas ini, pandangan dari Kenton L. Sparks nih. Bukunya sebenarnya dia punya banyak buku gitu ya, cuma aku pakai satu buku ini nih ya. Aku nggak tahu itu bisa di reverse atau enggak gitu, tapi bacanya kurang lebih God's Word in Human Words. Subjudulnya aku nggak hafal juga ya, panjang gitulah. Yang nulis Kenton L. Sparks. Siapa orangnya belum pernah ketemu gitu ya, yang pasti ya baru tahu juga, ini pandangan baru juga sih gitu. Anyway, jadi Kenton Sparks di bukunya itu lumayan panjang bukunya ya, kalau kamu mau baca silahkan, monggo, ada yang dijual juga e-book atau secara fisik. Ini buku tahun 2000 berapa nih 2008. Nah jadi udah 12 tahun lalu tuh, 12 tahun lalu masih aku SMP berarti itu ya. Nih orang udah tulis, bapak satu ini sudah menulis. Jadi dia berangkat dari perdebatan tentang yang namanya ineransi gitu. Bukan perdebatan juga, tapi diskusi tentang ineransi itu apa gitu. Jadi gimana nih biar Alkitab itu kan berotoritas karena diakui tidak bersalah. Nah tidak bersalahnya itu pemaknaannya tuh banyak lah gitu ya, nggak cuma satu. Mungkin gereja kamu menganut satu pandangan ineransi, nggak tahu gitu ya, tapi intinya ada beberapa gereja juga yang beda, ada beberapa tokoh juga yang beda gitu, jadi pandangannya banyak banget. Nah Kenton Sparks atau Sparks, aku akan sebut Sparks saja. Sparks memberikan satu pandangan yang dibilang baru gimana ya gitu, tapi ya intinya pandangan yang fresh lah gitu, fresh, baru atau new gitu. Dia ngasih pandangan gini, jadi intinya lu kalau misalnya yang namanya Alkitab itu, lu nggak bisa cuma lihat ini firman Tuhan doang gitu. Ini firman Allah, yes gitu. Yes, dia nggak mempersalahkan hal itu, enggak. Justru dia bilang ini adalah firman Allah. Tapi kalau misalnya ini firman Allah, lu juga harus ingat yang namanya firman Allah ini kan ditulis oleh manusia nih. Jadi ada manusia yang terbatas, punya konteks, punya pergumulan, punya skill, punya keluarga, punya masalah ya, punya bisnis apapun lah itu ya pokoknya ada kerjaan deh. Kerjaannya tuh beda-beda gitu, dan zamannya tuh udah beda-beda banget gitu. Bayangin dari kitab Kejadian sampai Wahyu tuh penulisnya waduh, pokoknya tahunnya tuh jauh banget lah gitu ya. Nah Sparks dia pengen supaya kita ingat kalau yang namanya Alkitab nggak bisa dilepaskan dari fakta itu. So dia mengusulkan gitu ya, namanya ineransi, kita harus lihat sebagai ineransi yang sifatnya itu dia pakai selalu keluarin kata adequate. Ini nggak tahu nih di Indonesia apaan sih di Indonesia adequate apa ya? Nggak tahu juga. Iya. Cukup lah, kayak pas gitu loh. Ini nih yang bentuknya ini nih yang kita dapat nih, itu udah pas banget. Pas buat apa? Pas untuk nyampain pesan Tuhan tuh maksudnya apa? Asik. Nah itu pandangannya Sparks tuh. Jadi dia bilang ini cukup, ini yang adequate. Jadi Allah memberikan pesannya kepada para penulis kitab ini, dan mereka menuliskannya secara adequate gitu. Jadi ini udah pas banget nih, udah kita bisa nangkep isi firmannya gimana. Tapi, nah ini yang dia tekanin. Kalau misalnya setiap penulis itu hidup di zaman yang berbeda-beda, dari kitab pertama sampai kitab ke-66 itu gitu, dan mereka punya konteks hidupnya yang beda-beda semua, punya skill yang beda-beda, kita harus nangkep nih,
teks ini ditulis di konteks sejarah apa, dengan gaya penulisan apa, atau yang kalau misalnya si Sparks bilang kita harus ngerti nih genre-nya apa, genre gitu, tulisannya genre genre musik gitu lah ya, kayak genre musik gitu. Jadi ini ditulisnya nih dalam bentuk literatur hikmat lah, atau mungkin narasi, atau surat, atau apa gitu ya. Pokoknya kita harus bisa clear dulu masalah itu. Kalau kita udah clear itu parah, baru kita bisa lanjut tuh, bisa nafsirin tuh kayak gimana. Itu menurut Sparks. Jadi dia berusaha untuk namanya ngelihat Alkitab itu dengan lebih open, dalam arti ya udah, kalau misalnya Alkitab itu sudah jelas-jelas fakta yang ditulis manusia, lu harus pelajarin tuh konteks pada zaman itu apa, gaya penulisannya gimana, genre-nya kayak gimana. Dengan gitu lu bisa ngerti setiap kitab nih kayak gimana bentuknya gitu. Dan dia mengusulkan juga kalau yang namanya Alkitab, akhirnya kalau begitu kita nggak bisa lihat, memandang Alkitab itu kita nggak bisa lihat sebagai lensa untuk melihat realita. Nah ini keren banget, Tapi aku ada kritik beberapa gitu ya, tapi itu entaran aja. Jadi dia bilang Alkitab ini ada di satu jaring realita yang kompleks, the complex web of reality. Catat dulu tuh, complex web of reality gitu. Jadi Alkitab itu nggak terlepas dari konteks masa lalu, tapi tetap relevan juga untuk masa kini. Dengan demikian, kita yang hidup di masa kini, kita juga bisa yang namanya pelajarin Alkitab dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada, yang justru membantu kita, menolong kita supaya kita bisa ngerti itu konteks zaman itu apa tuh, biar nggak salah tuh pesannya gitu ya. Jadi dia tetap tahu, dia tetap yakin ini ada pesan Tuhan yang mau disampaikan Tuhan, tapi nggak bisa terlepas dari zaman tertentu. Nah, kita yang hidup di zaman yang baru ini, zaman sekarang nih, modern ini gitu, atau postmodern ini, kita harus bisa tahu konteksnya apa dengan tools yang ada, sehingga kita bisa jelas tuh maksudnya apa gitu, singkatnya gitu. Jelasnya gimana? Langsung aja baca bukunya nih, sekali lagi aku tunjukin nih, tuh dah ya. Oke, siap. Nah, problemnya nih gitu ya, kalau yang namanya tugas nggak cukup tuh cuma begini doang nih cuma ngebahas pandangannya si Kenton Sparks doang gitu. Makanya kita disuruh juga ngeliat yang namanya pandangan dari orang lain. Ada 2 penulis gitu yang mereka berhasil bikin buku tahun 2011 gitu ya. Nih, Defending Inerrancy. Oke, ini yang tulis Norman L. Geisler. Ya, Norman Geisler. Aku nggak tahu itu jelas atau enggak. Norman Geisler sama William Roach. Nggak pernah ketemu juga gitu. belum pernah lihat videonya aja, aku juga belum pernah lihat di YouTube. Oke. Mereka jadi ngerespon gitu ya, di buku ini mereka nulis banyak pandangan tentang ineransi sesuai judulnya, dan ada salah satunya itu pandangannya Bapak Sparks nih, Bapak Kenton L. Sparks gitu, dimasukin, direspon gitu, bukan nge-react gitu ya, tapi ngerespon gitu ya, ngerespon dengan ya akademis lah pastinya gitu kan, nggak cuma react doang gitu. Nah, jadi mereka kasih respon lah untuk pandangannya Sparks. Mereka kasih apresiasi dulu gitu. Apresiasi karena Sparks bukan berhasil, dia menunjukkan bahwa dia punya integritas seorang Injili. Wow, integritas seorang Injili apaan tuh? Nanti cari aja di Google gitu ya, banyak udah tentang Injili kayak gimana. Intinya seorang Injili itu meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan karena itu tidak bersalah gitu. Ya, jadi ya ini firman Allah yang benar-benar Allah yang memaksudkan, menuliskan, kalau bahasa Timotius, yang dihembuskan, dinafaskan. Baca deh 2 Timotius gitu ya, asik kok itu kitabnya. Oke. Geisler dan Roach, mereka berusaha untuk ngasih pandangan gitu, mereka ngasih respons, mereka apresiasi, ini bagus banget karena tetap Sparks dengan komitmen Injilinya untuk dia tetap mengakui bahwa peran Roh Kudus itu juga penting supaya kita bisa mengerti firman Tuhan seperti apa. Dan ada banyak hal lain juga yang diapresiasi oleh Geisler sama Roach terhadap Sparks. Tapi gitu, ada beberapa keberatan mereka gitu yang akunya gimana ya, aku jelasin beberapa dulu ya. At least ada 4 atau 5 gitu. Yang pertama gitu, Geisler sama Roach, Geisler lah ya. Geisler sama Roach dia ngelihat kalau misalnya Sparks cenderung alegoris. Aku akui iya gitu. Iya dalam arti ya memang dia menulis tentang allegorical interpretation, penafsiran alegoris. Dia ngikut bapak-bapak gereja gitu. Ada beberapa bapak gereja yang dia kutip gitu ya.
Jadi Geisler sama Roach bilang ini kok dia cenderung alegoris, padahal alegoris ini kan penafsirannya rada gitu ya, agak gimana gitu, jadi nggak pas, banyak banget nggak pas gitu. Nah itu jadi kritik yang pertama. Aku langsung respon aja ya. Mungkin kalau menurutku agendanya Sparks. Nah ini mungkin agak terkesan aku membela Sparks, tapi nggak juga, ada kritik buat dia. Intinya gini, Sparks itu sebetulnya dia agendanya supaya kita bisa menghasilkan penafsiran yang lebih bertanggung jawab. So, dia pengen kita seperti Bapak Gereja yang akhirnya membuka diri dengan penafsiran yang lebih luas lagi. Sehingga ada fuller sense of meaning gitu ya. Jadi nggak cuma itu doang gitu loh maknanya gitu. Justru Sparks pengen supaya kita terbuka dengan penafsiran-penafsiran lain. Siapa tahu itu menolong kita supaya kita bisa mendapatkan makna yang lebih baik lagi. Benar atau salahnya itu nanti. Yang penting kita membuka diri dulu gitu ya. So mungkin ini kritik yang aku rasa ini kurang tepat gitu ya. Anyway, kita lanjut dulu. Lalu dia juga bilang kalau misalnya Sparks itu setuju dengan genre, dia terlalu menekankan genre. Betul, Sparks sangat menekankan genre di sini. Dan aku setuju dengan kritiknya Geisler. Dia bilang, lo Alkitab kan nggak cuma tentang genre. Betul, yes, aku setuju banget. Kenapa nggak masuk ke historis gramatikal aja yang lebih bahasnya lebih luas, nggak hanya cuma genre, tapi juga tentang penulisan, teksnya, hurufnya, katanya, itu semua gitu. Pokoknya yang sampai bagian-bagian kecil, bahkan konteks budaya sekitarnya. Itu dibahas dengan lebih luas, dan itulah kenapa kita akhirnya bisa mengerti maksud dari kitab ini gitu loh. Karena kita akhirnya bisa tahu, oh kitabnya ini tulis di zaman yang begini gitu. Jadi kritik yang bagus. Lalu Geisler sama Roach bilang, ini Sparks bilang nggak ada single meaning. Nggak juga. Sparks justru dia meyakini ada single meaning. Tapi dia bilang, kita harus membuka diri dengan penafsiran. Balik lagi, allegorical kind of method gitulah ya. Jadi bukan penafsirannya alegoris, tapi mencoba dengan pola pikir seperti bapak-bapak gereja yang alegoris itu gitu, membuka kemungkinan adanya fuller meaning, fuller sense gitu ya. So Sparks juga bilang bahwa tetap ada meta narasi dari semuanya. Lengkapnya baca bukunya Sparks gitu ya. Dan yang terakhir ada ini buku lain, aku belum baca, jujur aku belum baca bukunya Sparks yang lain, tapi intinya adalah dia melihat bahwa kita bisa menerima evolusi karena dia melihat bahwa Alkitab ini kita harus punya metode tertentu untuk mengerti konteksnya dan mencari relevansinya. Kita harus melihat bagaimana sains dan disiplin ilmu lain itu juga melihat realita, nggak cuma melalui Alkitab, tetapi mereka juga dengan cara mereka sendiri. Iya, oke, kita bisa mendengar mereka, tapi bukan berarti kita serta-merta kita mengadopsi pemikiran mereka langsung kita terapkan di Alkitab. Nggak gitu juga. Ada beberapa hal juga yang salah, sebagaimana itu yang Geisler sama Roach kasih tahu. So, itu pandangan mereka tentang Sparks. Nah. Di sisa waktu berapa menit ini, pandanganku tentang Sparks gimana? Jujur, aku kagum dengan dia, karena dia mau memperdamaikan yang namanya modern scholarship, historical criticism, yang higher criticism yang beberapa kali kayak agak buruk dipandangnya gitu sama orang, ya sama beberapa kalangan Injili gitu ya. Jadi ini usahanya bagus banget sebenarnya, agendanya bagus banget gitu. Dia mau supaya kita bisa punya meaning yang lebih bertanggung jawab, penafsirannya tuh lebih bertanggung jawab, ya keren banget gitu. Tapi ya itu nggak sesimpel itu sih gitu ya. Kalau menurutku ya tetap kita harus hati-hati juga, tetap kita harus ingat bahwa penafsiran realita dari bidang-bidang lain itu punya kaidah-kaidah tertentu, dan itu berarti kita harus melibatkan diri di dalam disiplin ilmu itu juga gitu loh. Biologi memandang atau astronomi memandang bumi ini dengan cara Alkitab mendeskripsikan bumi ya berbeda, tapi apakah serta-merta kita memakai astronomi gitu aja kita ambil gitu langsung karena segala kebenaran adalah kebenaran Allah? Nggak gitu juga gitu. Kita harus teliti juga sama hal ini gitu. Dan satu lagi, ada hal tentang complex web of reality yang tadi aku bilang di bagian awal itu keren banget sebenarnya, keren banget, parah gitu. Jadi Alkitab tuh dianggap ada di satu jaring yang lebih luas. Wah, gila, keren banget. Tapi gini, aku akhirnya bertanya, ada 3 pertanyaan. Apakah itu berarti kalau kita ngeliat heresy, ajaran-ajaran sesat itu, apakah itu jadi sikap yang over judgmental buat kita? Apakah jangan-jangan melalui pemikiran Sparks ini
kita harus lihat apropriasinya dari pemikiran mereka dulu apa. Yang kedua, dia bilang Alkitab itu hanya a part of reality. Nah, aku akhirnya bertanya, hanya a part? Jadi, hanya sebuah bagian. Kalau gitu, gimana nih Sparks mau jelasin otoritas dari Alkitab itu sendiri? Bukankah kalau gitu orang lain juga bisa menggunakan hal lain, kitab lain untuk menjadi otoritas dalam kehidupan mereka? Di mana letak otoritatif dari Alkitab itu? Sifatnya gimana? Oke, itu aja pemaparan untuk hari ini. Thank you udah mau dengerin, dan ya semoga bisa jadi pertimbangan dan jadi inspirasi buat kita semua. Kamu-kamu yang lagi dengerin, mungkin lagi sambil makan siang, makan pagi, makan malam. Aku nggak tahu kamu dengerin jam berapa gitu ya, tapi semoga ini bisa membantu kamu untuk lebih paham Alkitab kayak gimana. Kristen atau non-Kristen mungkin juga boleh nonton juga. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau ada tanya-tanya bisa langsung di komen atau bisa langsung di DM aja ke IG aku, @rcinema_n. Akhir kata, bebas sambil mengarah, bebas untuk mengarah, bebas mengarah.